Demo besar-besaran di Israel, lebih dari 300 titik di setiap kota. Berikut informasi terbaru mengenai demo besar-besaran di Israel yang terjadi baru-baru ini, terutama yang berfokus pada tuntutan pembebasan sandera dan penolakan ofensif militer baru di Gaza. Protes tanggal 17 sampai 18 Agustus tahun 2025. 17 Agustus tahun 2025 diadakan aksi mogok nasional dan demonstrasi besar di Tel Aviv, Yerusalem, dan kota-kota utama lainnya. Ratusan ribu warga, khususnya keluarga sandera, turun ke jalan menuntut perjanjian pertukaran sandera dan menghentikan perang di Gaza. Demo ini dianggap sebagai salah satu yang terbesar dalam tahun terakhir, dengan massa berkumpul di Hostetler Square di Tel Aviv. Beberapa laporan menyebutkan jumlah massa mencapai sekitar 500.000 orang. Demonstran memblokir jalan-jalan, melakukan aksi di depan rumah menteri, dan terjadi bentrokan dengan polisi. Pihak militer Israel tengah mempersiapkan operasi besar di kota Gaza City, yang memicu kekhawatiran masyarakat bahwa operasi tersebut akan membahayakan sandera yang tersisa. Diperkirakan sekitar 50 orang, hanya 20 orang dipercaya masih hidup. 18 Agustus tahun 2005, demonstrasi masih berlanjut. Diperkirakan tens of thousands tetap bergerak di Tel Aviv menuntut gencatan senjata dan pembebasan sandera. Konteks dan sejarah protes terdahulu. Awal Agustus tahun 2005, 9 Agustus, puluhan ribu warga Israel memblokade jalan-jalan pusat Tel Aviv dan menggelar demonstrasi dekat kediaman Perdana Menteri Netanyahu di Yerusalem. Mereka menuntut kesepakatan pertukaran sandera dan penolakan terhadap rencana pendudukan jalur Gaza penuh. Bulan Mei tahun 2005, ribuan orang melakukan demonstrasi nasional untuk mengenang hari ke-600 perang dan krisis sandera. Beberapa protesan bahkan menerobos markas partai Likud di Tel Aviv. Bulan Juli 2025, aktivis Israel memprotes perang Gaza dengan mengadakan konvoy bantuan kemanusiaan, membawa bahan makanan seperti tepung dan foto anak-anak Gaza yang kelaparan ke perbatasan. Ini mencerminkan ada tekanan publik yang semakin kuat dari berbagai kelompok, keluarga sandera, aktivis pro pasokan bantuan, hingga elemen masyarakat luas atas arah konflik Gaza dan kebijakan pemerintah Israel. Kesimpulan, ya benar, Israel sedang mengalami demonstrasi besar-besaran saat ini, dengan puncaknya pada 17-18 Agustus tahun 2005 ketika ratusan ribu warga turun ke jalan di seluruh negeri. Sentimen publik didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan sandera dan menuntut akhir dari perang yang sudah berlangsung hampir 2 tahun. Sumber terkini tentang protes di Israel. Di mana saja titik demo tersebut? Berikut adalah peta yang memperlihatkan lokasi-lokasi utama demonstrasi besar-besaran di Israel selama aksi protes terbaru, khususnya yang berlangsung sekitar 17-18 Agustus tahun 2025. Titik-titik demonstrasi utama. Berdasarkan laporan dan sumber terpercaya, demonstrasi besar-besaran tersebut terjadi di berbagai lokasi strategis di Israel, yakni 1. Tel Aviv, Hostetler Square. Titik pusat aksi protes yang paling menyorok terletak di depan Tel Aviv Museum of Art. Keluarga sandera dan pendukungnya telah mendirikan area tenda serta melakukan unjuk rasa berkelanjutan sejak Oktober tahun 2023. Pada 17 Agustus, sekitar 500.000 orang berkumpul di sana menuntut pembebasan sandera dan gencatan senjata. 2. Jalan Raya Tel Aviv, Yerusalem, dan Begin Road. Demonstran memblokade jalan-jalan utama, termasuk Begin Road dan Ayalon Highway di Tel Aviv, menyebabkan kemacetan parah dan penggunaan brigadir serta pembakaran ban. Di Yerusalem, aksi juga melibatkan blokade jalan-jalan sekitar
dan dekat kediaman pejabat pemerintah. 3. Yerusalem, depan Knesset dan kediaman Perdana Menteri. Unjuk rasa dilakukan di sekitar parlemen, Knesset, dan di depan rumah Menteri Resmi Perdana Menteri Netanyahu, Beit Avion, dengan mengunjuk rasa menuntut kesepakatan pertukaran sandera. Demonstrasi juga terjadi dekat kediaman Perdana Menteri pada malam 9 Agustus sebelumnya. 4. Hakiria dan Kiria Military HQ. Aksi berakhir dengan pertemuan dan demonstrasi di Kiria, markas militer Israel, terutama malamnya pada 17 Agustus. 5. Kota-kota lain. Demonstrasi terjadi pula di kota-kota seperti Haifa, Neziona, Ra'anana, dan Kfar Saba. Di beberapa kibbutz selatan, termasuk Bet Eri dekat perbatasan Gaza, juga turut menggelar aksi solidaritas. Kesimpulan, demonstrasi pada pertengahan Agustus 25 adalah salah satu yang terbesar dalam sejarah Israel baru-baru ini, dengan titik-titik protes menyebar dari pusat Tel Aviv hingga Yerusalem, berbagai kota lain, dan lokasi strategis militer. Aksi ini melibatkan rakyat biasa, keluarga sandera, serta berbagai kelompok masyarakat sipil menuntut akhir konflik dan keselamatan para sandera. Berikut ikhtisar pendalaman mengenai reaksi pemerintah Israel, cakupan internasional, dan dinamika politik seputar protes besar-besaran yang terjadi pada pertengahan Agustus tahun 2025. 1. Reaksi pemerintah Israel. Perdana Menteri Benjamin Netanyahu mengecam keras demonstrasi tersebut. Dalam pertemuan kabinet, ia menyatakan bahwa aksi seruan untuk menghentikan perang sebelum mengalahkan Hamas justru memperkuat posisi Hamas dan menunda pembebasan sandera, serta membuka kemungkinan terulangnya tragedi 7 Oktober. Itamar Ben-Gvir, Menteri Keamanan Nasional dari kubu sayap kanan, menyebut pembongkaran nasional sebagai manuver politik sarkastis yang dilakukan atas penderitaan sandera. Sementara itu, Presiden Israel Isaac Herzog justru menyuarakan dukungan kepada keluarga sandera. Ia menegaskan bahwa dunia seharusnya mendesak agar Hamas segera membebaskan para sandera dan menolak para pemimpin dunia bersikap munafik yang tidak tegas menekan Hamas. Jenderal Eyal Zamir, Kepala Staf Militer Israel, menyatakan bahwa operasi militer tetap berjalan dengan prioritas pada kekalahan Hamas. Ia menyampaikan bahwa perjuangan ini dilakukan dengan strategi yang cermat, seimbang, dan bertanggung jawab, dengan sandera selalu menjadi perhatian utama. 2. Respon internasional. Uni Eropa, Ursula von der Leyen, Presiden Komisi Eropa, menyerukan agar Israel mempertimbangkan ulang rencananya memperluas kontrol militer di Gaza, mendesak pembebasan semua sandera dan akses kemanusiaan tanpa hambatan, serta menginginkan gencatan senjata segera. Jerman, Presiden Kanselir Friedrich Merz mengumumkan penghentian ekspor peralatan militer ke Israel. Ia menyatakan prioritas adalah pembebasan sandera dan negosiasi menuju gencatan senjata. Media dan analis internasional mengkritisi rencana Israel menyerang Gaza City, terutama karena dampaknya terhadap sandera dan warga sipil, serta implikasi kemanusiaan yang dramatis. 3. Dinamika politik dan sosial dalam negeri. Protes dipicu oleh keputusan Kabinet Keamanan untuk melanjutkan ofensif militer besar ke Gaza City, langkah yang dikhawatirkan membahayakan sandera. Isu sandera telah menjadi sorotan nasional dan memicu desakan yang kuat terhadap pemerintah untuk mengadakan perundingan dengan sekitar 80% warga Israel mendukung gencatan senjata dalam rangka pembebasan sandera. Partai oposisi seperti yang dipimpin oleh Benny Gantz mengecam pemerintah karena menyerang keluarga sandera, padahal lahir dan misi gagal perlindungan warga mereka.
Seiring meningkatnya tekanan publik, ekonomi Israel juga merasakan dampaknya. Konflik terus menekan PDB, penumpukan korban, serta krisis kemanusiaan yang memuncak.